selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan energi dia, seseorang yang saat ini sudah berstatus sebagai mantannya kamu ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energi dia terkini, oke? Baik, tapi seperti biasa sebelum memulai wajib kamu pahami bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif udah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, Leo, langsung aja kita mulai energi dia ke kamu saat ini. Oke, di situ ada energi dari The Hangman, kemudian di situ ada energi dari Page of Pentacles, berikut di sana ada energi dari Seven of Swords, kemudian hadir energi dari Page of Swords ya. Tunggu, kita lihat lagi di sana. Oke, nah jadi gini ya, kalau Mari lihat si seseorang ini ya, si ayang mantan ini tuh dia bisa aja kayak menilai, wah kamu ini tuh sekarang apa ya, sombong banget gitu ya. Kamu ini tuh sombong banget sama dia, kok sepertinya setelah berpisah ini kamu sama sekali tuh nggak mau keep in touch dengan dirinya gitu ya. Padahal ya mungkin dia sesungguhnya ya walaupun di situ tuh besarnya seupil-upil, tetapi ada keinginan untuk tetap bisa menyambung, tetap bisa menyambung relationship ya dengan dirimu. Maksudnya ya kalaupun nggak bisa di situ tuh relationshipnya urusan asmara gitu ya, tapi janganlah ketika sudah tidak lagi berstatus sebagai suami istri, sebagai pacar, teman tapi mesra, jangan bener-beneran kamunya itu tuh lost atau close koneksi dengan dirinya gitu ya. Ada itu tuh yang kayak pemikiran, masa sih kamu nggak mau mengusahakan sesuatu, nah kayak gitu ya. Mungkin aja kamu yang kayak ndak apa ya namanya ya mungkin ya dia yang mengajak terjadinya perpisahan gitu ya. Mungkin dia yang menggagas tentang bubarnya hubungan kalian berdua ini gitu ya. Tetapi walaupun demikian ya seperti kata Mari tadi, kamu jangan yang langsung ngilang habis gitu ya. Tetaplah sesekali itu tuh nongol gitu ya, sampaikan sesuatu ke dia, tanya kabar gitu ya. Silaturahminya itu tuh kalau bisa ya tetap jalan gitu ya di sana. Apalagi kan memang seseorang ini tuh diam-diam di sana. Mari lihat ya, masih ada itu tuh harapan untuk melihat apakah bisa kembali bersama dengan kamu. Nah, dan ini terutama jika ternyata dirimu yang ngajak pisah gitu ya. Nah, sebenarnya mah dia kalau untuk mencari pengganti kamu, dia ngerasa ya ndak ada masalah juga gitu ya. Tetapi mana tahu gitu loh, mana tahu berkemungkinannya melanjutkan kembali koneksi yang sudah sempat ada di antara kalian berdua, rekonsiliasi lah. Nah seperti itu ya. Mana tahu ada juga inilah bukan mana tahu sih, tapi yang kayak hidupkan gitu ya. Hidupkanlah juga keinginannya kamu memperbaiki. Toh kalau dilihat di sini kan dia merasa ndak buruk-buruk amatnya hubungan kalian gitu ya. Oke, memang mungkin ada di sana sering silang pendapat gitu ya. Tampilan-tampilan laga ego gitu ya. Tetapi kan masih ada pengalaman manis, pengalaman indah kalian berdua
Bu yo ditengok ya, dilihat dari pengalaman yang manis itu gitu loh. Masa sih kamu nggak rindu menjalani kembali gitu ya bersama dengan dia gitu loh ya. Kan kamu juga pernah ngelihat disayang sama dia, atau kamu pernah merasa disayang sama dia, kamu pernah ngelihat aksinya dia yang memperjuangkan relationship dengan kamu gitu ya. Dia bela-belain hujan-hujanan demi bisa ketemu sama kamu gitu ya. Dia kayak bela-belain ngutang pinjol gitu ya demi bisa beliin kamu sesuatu, ngajak kamu ngedate misalnya, ya kayak gitu ya. Mau dia mengirit-irit biaya pribadinya dia demi bisa menservis kamu sesuatu atau membelikan kamu sesuatu yang kamu sukai gitu ya. Rela dia makan Indomie aja gitu sepanjang minggu gitu ya demi bisa hemat duit untuk di weekend traktir kamu Jasuke gitu kan. Kamu kan udah lihat gitu loh. Masa sih kamunya untuk di saat ini mau pergi-pergi aja gitu ya. Kamu maunya kabur-kabur aja. Soalnya seseorang ini tuh kayak ngerasa dia yang ditinggalkan oleh kamu gitu. Ya kayak kata Mari tadi, mungkin maksudnya dia ya pisah, ya tidak lagi sebagai status eksklusif gitu ya, tapi kamu jangan yang habis putus gitu loh dengan si pasangannya kamu, dengan si mantannya kamu ini gitu ya. Jadi yang kayak seseorang ini dia sadari atau enggak dia sadari, mari lihat-lihat, agaknya dia memang membentengi dirinya dia gitu ya. Nampaknya di situ ya. Dia lagi kayak ngebentengin dirinya dia dari pengalaman baru. Itu dia sadari atau enggak dia sadari nih ya. Dia ngebentengin dirinya dia dari diusahain, di-effortin sama cewek baru atau sama cowok baru. Gitu lah. Karena mungkin itu tadi. Masih lebih kuat ini sebenarnya berharap bisa rekonsiliasi lagi sama kamunya. Cuman kalau untuk menderita dalam pengharapan itu, mari lihat ya enggak ya. Ya enggak. Itu sebatas kayak pikiran gitu loh. Tidak sempat kayak ngobok-ngobok hatinya dia. Jadi ketika dalam situasi perpisahan seperti ini, dia yang enggak down, dia yang enggak cemas, gelisah, sedih terus-terusan, ya enggak kayak gitu juga. Enggak menderita lah, enggak menderita gitu ya. Hanya ada gagasan ide, balik lagi yuk Leo gitu. Itu kalau mari tangkap ya, balikan lagi, pertimbangkan lagi lah untuk dengan dia gitu ya. Walaupun ya dia tahu saat ini tuh nampak-nampaknya balik lagi sama kamu seperti perkara yang tidak mungkin terjadi gitu ya, atau kecil lah kemungkinannya untuk terjadi. Sebab memang di detik-detik kalian berpisah nampaknya ya, kamu sudah dia nilai kok kayaknya udah makin tidak puas dengan relationship ini gitu ya. Kamu makin tidak kelihatan membutuhkan kehadiran dia gitu ya. Kamu ketemu sama dia, kamunya diem aja gitu. Atau mungkin kamu marah-marah, kamu ngebanding-bandingin dia dengan orang lain gitu ya. Kamu mungkin udah nunjukin keengganannya kamu untuk membalas chatting dia, telepon dari dia. Kamu udah mulai mengurangin intensitasnya kamu berjumpa sua dengan dirinya gitu ya. Jadi sesungguhnya perpisahan ini tuh mungkin udah sempat ini terprediksi oleh si pasangannya kamu gitu ya. Walah, dengan situasi kayak gini hanya tinggal tunggu waktulah bubar hubungan kalian gitu ya. Karena ini kan orangnya suka mengamati ya. Dia itu tuh bukan hanya sebatas menjalani hari-harinya dia dengan kamu, tetapi dia
melihat-lihat gitu ya, dia memantau-mantau, dia menghitung-hitung, menerka-nerka, oh kamu lagi kayak gini, oh kamu kayak gitu, oh situasi hubungan lagi kayak gini. Itu ya, observer. Kalau malah orang ini tuh kayak observer gitu ya, suka mengamati, suka menyaksikan gitu. Dan penyaksiannya itu tuh penyaksian yang kayak bukan hanya sebatas angin lalu gitu loh. Ya dia lihat kamu, oh, kenapa gini ya? Kenapa gitu ya? Gitu ya. Nah, jadi itu tadi. Dan ya kadang-kadang jengkel gitu loh. Ya, kadang-kadang jengkel, ya mungkin dia sempat ya untuk mengupayakan berkomunikasi lagi sama kamu. Tapi nampak-nampaknya kok nggak ada penghargaannya kamu dalam upayanya dia terkoneksi lagi gitu loh ya. Dia chatting kamu, mungkin sambutannya kamu di situ tuh sama sekali nggak ada, atau kamu hanya merespon dengan culas barangkali ya, demikian ya. Kamu culas, kamu hanya ngejawabnya dikit aja, atau mungkin kamu agak-agak gimana gitu jawabannya, ngapain kamu chatting aku, jangan-jangan gitu ya. Jadi yang kayak, oh ini tuh kamu mau inilah benar-benar menjauh gitu ya dari dianya. Seperti seolah-olah apa yang sudah terjadi dalam kebersamaannya kalian ini tuh macam yang tidak ada artinya gitu ya bagi dirimu di sana. Ya, kalaupun kamu masih sering berjumpa sama dia, tapi kayak dia tuh menilai ya, wah kamu ini tuh lebih cenderungnya dengan sengaja mau mengelak gitu ya. Macam kamu di situ tuh ada rasa marah sama dia. Macam kamu itu tuh ada sensasi yang dia tangkap, entah kamu sedang berusaha merendahkan dirinya gitu ya. Di situ macam tidak adalah penghormatan dari kamu gitu ya pada sisi kemanusiaannya dia gitu loh. Lantaran dia bukan lagi kekasihmu, pasanganmu, seperti kayak tidak ada artinya gitu loh ya. Si seseorang ini saat sekarang dia nilai ya bagaimana caranya kamu menyikapi dirinya. Nah di sana. Jadi yaitu kalau mari lihat masih mau ini tuh termenung-menung gitu ya, termenung. Andaikan ya Leo ada di sini, mungkin kami udah jalan-jalan ini, udah ngeronda kampung ini. Udah jalan, sudah jajan cilok ini gitu ya. Masih sering di sana. Kadang-kadang mungkin masih mau nyari-nyari tips dan trik gitu ya. Gimana caranya berhubungan kembali dan mengupayakan rekonsiliasi dengan yang mantan. Nah, mau itu ya. Nyari-nyari tahu gitu. Jangan-jangan ada tips dan trik yang kayaknya jos yang bisa dipraktekkan gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak orang ini tuh belum benar-benar move on dari kamu, belum ya. Tapi juga tidak sampai sebegitu terjebaknya. Walaupun kata Mari tadi sadar nggak sadar dia membangun tembok gitu ya antara dirinya dengan pengalaman asmara baru bersama dengan orang lain. Tapi itu tuh ya bisa-bisa temporer sih itu ya. Soalnya dia ini tuh kan nanti ya mungkin saat sekarang dia masih belum punya urgensi ya berpasangan. Belum, ini bukan orang yang takut akan kesepian, dan ini tipe orang juga yang kalau melihat pilih-pilih sih itu ya, bukan lantaran ada jantan yang ngedeketin dia langsung dia wah ya sinilah miliki aku babang gitu ya, enggak. Misalnya datang cewek bahenol gitu ya ngegodain dia, lantas dia iya sini dek pacaran sama abang ya dek ya, enggak kayak gitu dia. Nah lihat seseorang ini tuh ya pilih-pilih, nyari-nyari yang orang-orang yang sekiranya berkualitas gitu ya. Banyak ini filternya dia. Jadi ya mungkin dengan pernahnya kamu berhubungan sama si beliau ini, itu tuh sudah kayak sebenarnya ngasih tahu gitu ya, bahwa ya kamu ternyata agaknya mungkin berbeda daripada kebanyakan pria, kebanyakan wanita di luar sana. Itu
Soalnya di sini tuh dia nggak hanya ya tadi nggak punya urgensi terburu-buru gitu, dicintai, disayangi bersama dengan seseorang gitu ya, enggak. Karena mari lihat juga barangkali fokus kepada diri juga cukup kuat ya seseorang ini, self love, self care-nya gitu ya. Jadi sehingga kebutuhan untuk bersama dengan seseorang tidak sebegitu mendesaknya gitu ya, tidak sebegitu besarnya gitu loh. Tanpa orang-orang lain pun boleh, dianya tuh cukup mampulah gitu ya, cukup mampulah menjalani hidup yang baik di sana ya. Nah, jadi balik lagi di sini, makin sering belakangan hari ini tuh memang makin sering dianya itu tuh memantau, melihat tentang dirimu. Nggak stalking sih, orang ini tuh nggak stalking, bener dia terang-terangannya itu tuh ngelihat kamu gitu ya. Jadi biasanya kan kalau orang stalking itu tuh pakai fake account gitu kan. Mari lihat dia ya enggak ya. Dia ya aku tunjukin kalau aku lagi ngintip kamu gitu ya. Aku lagi cari informasi tentang kamu gitu ya. Karena ini orangnya cukup terbuka kemarin nampak ya. Untuk drama-drama gimana gitu ya, nampaknya macam kurang sukanya ini si ya yang mantan ini. Drama-drama yang apa ya, berpura-pura gitu ya, nampaknya kurang suka. Jadi ya pasti dia akan terang-terangan gitu melihat kamu, cari tahu tentang kamu gitu ya. Namun haus akan cari tahu tentang kamu enggak juga gitu ya, biasa-biasa selajim-lajimnya lah, masih tahap normal wajar. Nah kayak gitu. Dan mari lihat kamu sebenarnya tahu ya Leo ya, kamu tahu seseorang ini tuh masih memantau kamu dari kejauhan. Dan kadang-kadang kamu mau ini iseng kalau mari lihat kan. Misalnya gini, wah dengan sengaja kamu ngupload sesuatu yang bisa-bisa bikin dia gimana gitu ya. Adalah maksud dan tujuan pribadinya kamu ya ke seseorang ini ketika melakukan sesuatu gitu ya. Misalnya kalau ada pertemuan di antara kalian sebab karena kebetulan satu kompleks, satu komunitas, satu tempat kerjaan, sengaja kamu itu tuh mau cantik-cantikin dirinya kamu gitu kan, keren-kerenin dirinya kamu supaya dia lihat, dia notice, agar dia gimana gitu ya, galau apa-apa gitu kan. Setidaknya begitu menurut si seseorang ini. Jadi kayak misalnya kamu ngupload status, dia tuh jangan-jangan status ini tuh kamu tujukan untuk aku ya gitu ya, aku lihat kok statusnya kamu gitu ya. Mau agak-agak over juga kadang-kadang, tapi ini tuh benar atau tidaknya tentu hanya kamu sendiri yang paham ya Leo ya. Namun kalau penilaian seseorang ini dari dia melihat-lihat tentang dirimu, mau agak-agak berlebihan kamunya ya, sesekali kayak gitu loh. Jadi mungkin dengan sengaja pasang foto yang selama ini tuh dia larang, posenya jangan kayak gitu ya. Misalnya waktu kalian pacaran dia bilang, "Beb, kalau kamu upload fotomu itu tuh belahan dadanya jangan kelihatan ya," gitu kan. Nah, jadi udah di saat berpisah ini kok dengan sengaja kamunya itu tuh ngupload foto yang nampain itu ya dadanya kamu gitu ya misalnya, atau yang seperti kamu nunjukin kamu lagi dugem gitu ya, kamu tunjukin kamu lagi happy gitu ya, mungkin kamu juga beberapa ngupload status mantan, apa itu mantan gitu ya kan. Nah di sana ya, jadi kayak ada sentilan-sentilan dari kamu untuk si dianya gitu ya. Kalau untuk ngegas-ngas aja gitu ya ke kamu gitu, mari rasa dia juga mungkin masih mikir-mikir gitu ya. Ngegas yang maksudnya, "Hayo Leo kita balikan aja lah, ngapain kamu," gitu. Atau mungkin komplain gitu ya, "Ngapain sih kamu ngupload status-status yang nyindir-nyindir aku," misalnya gitu ya. Komplain lah tentang tentang sikapnya kamu. Mari rasa dia ndak yang terlalu mau gila-gila komplain ya. Ya, ini tuh kalau mari nampak bisa aja sesungguhnya kalian masih terhubung gitu ya, walaupun tentu model keterhubungannya ndak macam dulu gitu kan.
Nah, ya kadang-kadang kalau ada kesempatan sejelas mungkin ya, seseorang ini tuh memang ada kemauannya dia untuk menyampaikan gitu ya. Tapi ini bukan bentuk kritik sih, hanya saja biar kamunya paham aja, biar kamunya tahu gitu ya. eh Jangan gitu ke dia, sebab yang kamu lakukan itu tuh walaupun sedikit tapi ada berimpact ya, ada berimpact gitu kepada perasaannya dia di sana. Nah gitu ya. Jadi sesungguhnya dia ya masih membuka itu tuh kesempatan dengan kamu. Hanya saja mungkin dia ngelihat kok rasa-rasanya kamu tidak mau ya mempergunakan kesempatan yang dia berikan ini gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari tarik koin ya untuk nyari tahu apakah bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak udah pasti hanya akan tunjukin zodiaknya dia aja ya. Mari awali dari inisial J, ada jalan, V ada vitalitas, K ada kita, M ada meja, orang, kemudian ada W ada wanita, berikut ada inisial E, ada elang ya. Itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Hadir di sini tuh Virgo, berikut ada Aries, ada Virgo lagi, walah ada Aries lagi. Berikut ada energi dari Taurus, Libra masuk, Cancer ada, Sagittarius di sini, Leo masuk. Oh, jadi ini sesama Leo ya. Gemini hadir, kemudian Sagittarius, Leo lagi. Berikut ada energi dari Scorpio dan ada energi dari Capricorn untuk menutup bacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.